Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen konten untuk pertemuan kedua ya. Nah, di sini dokumen adalah semua objek yang dapat disimpan. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa di sini harus dibedakan antara dokumen real dengan dokumen digital. Nah, coba kalian bedakan ya. Kalau ada yang masih belum bisa membedakan, silakan tulis pada discussion, nanti kita akan bahas di bagian discussion. Nah, adapun semua dokumen real untuk menjadi dokumen digital itu harus dilakukan digitalisasi atau digitalkan ya, kemudian baru bisa disimpan. Nah, dari dokumen yang sudah tersimpan inilah yang nantinya bisa kita lakukan retrieval atau pengaksesan. Di minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa untuk information retrieval inputnya itu ada dua, yaitu dokumen dan query. Nah, dokumen sendiri itu adalah input dari sisi servernya, sedangkan query itu input dari sisi user atau bisa dikatakan sebagai user need. Kalau kita bawa ke contoh perpustakaan, maka ketika ada member dari perpustakaan tersebut yang meminta akses buku kepada pustakawan, ya misalkan meminta atau akan meminjam buku terkait dengan teknologi. Nah, request dari member ke pustakawan ini bisa disebut sebagai query. Nah, apakah query itu bisa berupa dokumen? Jawabannya ya, bisa. Contohnya di sini terutama untuk aplikasi-aplikasi retrieval multimedia. Ya, contohnya musik retrieval dan juga image retrieval. Nah, di mana di situ inputnya bisa berupa dokumen gambar untuk image retrieval. Dan untuk musik retrieval, inputnya bisa berupa lagu. Ya. Jadi tidak harus selalu berupa natural language untuk query, tetapi juga bisa berupa dokumen. Nah, jenis dokumen di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dokumen sintaks, contohnya adalah LaTeX, XML, dan HTML. Jadi dokumen sintaks itu memang berupa ini ya, programming language. Sedangkan dokumen language ya, jenis yang kedua, contohnya adalah Word, PDF, dan lain sebagainya. Kalau dokumen sintaks tadi relatif agak susah ya dibaca oleh pengguna, sedangkan dokumen language di sini relatif lebih mudah dibaca oleh pengguna ya, karena memang tidak ada sintaks di sini. Nah, berikut ini adalah contoh dokumen LaTeX, yaitu jenis dokumen sintaks.
Nah, untuk menulis teks seperti yang terlihat pada sebelah kanan ya, maka pada dokumen LaTeX kita harus menuliskan skripnya seperti ini. Jadi tidak bisa langsung ditulis natural language-nya ya, pengantar pemrograman dan seterusnya itu tidak seperti itu, tetapi harus ditulis dengan disertai sintaks. Nah, inilah kenapa dokumen sintaks ya, jenis dokumen sintaks itu relatif lebih susah dibaca oleh human atau pengguna. Nah, kalau kita di sini bisa lihat sintaks dari dokumen LaTeX, di sini bisa kita lihat ada dokumen kelas ya. Kemudian ada use package. Kemudian di sini ada begin untuk memulai penulisan, ada title ya. Jadi ketika kita berikan sintaks title, maka akan terlihat teks yang text size-nya lebih besar gitu ya, dan bold ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bedanya ketika teksnya kita berikan sintaks title dengan ketika teksnya kita berikan sintaks abstrak ya, begin, footnote. Nah, ini hasilnya berbeda ya, penampakan teksnya berbeda. Nah, inilah contoh dari jenis dokumen sintaks, yaitu LaTeX. Digital document format. Nah, di sini ada teks, contohnya ada RTF, PDF, dan lain sebagainya. Kemudian ada dokumen image, ada GIF, JPEG, TIF, PNG, ya. Kemudian multimedia, di sini ada audio dan movie. Ya. Kemudian ada rich text. Rich text di sini contohnya adalah LaTeX. LaTeX itu termasuk rich text ya. Hypertext di sini contohnya adalah HTML. Ya. Kemudian ada markup language. Nah, di sini contohnya adalah XML. Nah, semua format ini adalah yang merupakan format dari digital dokumen yang nantinya bisa dilakukan retrieval ya. Kemudian untuk representasi dokumen di sini ada binary format 0101 ya, seperti itu. Kemudian ada ASCII dan yang terbaru adalah berupa Unicode. Kita masuk ke dokumen surrogates atau pengganti dokumen. Nah, apa itu dokumen surrogates? Yaitu berupa deskripsi dari dokumen yang nantinya digunakan untuk proses retrieval. Jadi di sini bisa kita bayangkan sebuah perpustakaan itu kan memiliki koleksi banyak buku. Nah, dari koleksi banyak buku itu, pastinya tidak semua buku itu kita digitalkan ya. Maksudnya untuk mendigitalkan buku ya, dari buku realnya, kemudian bisa di-scan seperti itu ya. Nah, yang tersimpan ya, yang disimpan itu tidak harus kok semua koleksi buku itu di-scan atau dibuat digital, tetapi cukup dengan dokumen surrogates-nya saja atau pengganti dokumennya saja yang berisi deskripsi. Nah, contohnya apa? Deskripsi dari buku yang bisa disimpan untuk menggantikan dokumen itu sendiri, contohnya adalah judul buku,
kemudian penulis, nama penulisnya siapa, ya, kemudian juga penerbitnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk dokumen surrogates itu bisa dilakukan oleh komputer, ya, secara otomatis bisa di-generate dari melalui program atau bisa manual dilakukan oleh manusia. Nah, contoh dokumen surrogate di sini adalah ID dokumen. Nah, kalau ini bisa di-generate langsung oleh sistem. Nah, kemudian ada yang namanya metadata. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa contoh deskripsi dari sebuah buku itu bisa berupa judul, nama penulisnya, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai metadata, ya. Dimana kalau data-data itu sudah tersimpan di database menjadi data terstruktur, maka itu sudah bisa disebut sebagai metadata. Dan juga bisa berupa kontennya. Dari contoh buku tadi, selain metadata dan ID buku yang bisa disimpan sebagai deskripsi menggantikan bukunya, adalah juga di sini bisa dari kontennya, ya, bisa dari sinopsis bukunya, atau bisa dari abstrak atau keywordnya. Nah, di sini untuk lebih bisa membedakan antara dokumen dengan surrogate-nya, bisa kita lihat di sini, kita baca dari bawah. Yang pertama ada externally stored document. Kemudian ada digital document dan metadata dan juga konten data. Nah, kalau kita tarik dari contoh perpustakaan tadi, ya, sebuah koleksi buku di perpustakaan, nah, buku realnya itu masuk ke contoh untuk external store document. Nah, di sini tidak untuk digunakan sebagai pencarian, ya, tapi bisa digunakan sebagai hasil luaran dari pencarian, ya, untuk buku fisiknya itu. Nah, kemudian digital dokumen. Jadi dari buku fisik itu kalau dilakukan digitalisasi, misalkan dengan cara di-scan atau dibuat e-book, maka itu sudah berubah menjadi digital dokumen. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah biasanya digunakan untuk presentasi, ya, tetapi belum bisa digunakan untuk pencarian. Nah, apa yang bisa dijadikan untuk pencarian, yaitu berupa itu tadi, surrogate-nya tadi, ya. Jadi yang oranye ini adalah dokumen surrogate yang berupa metadata dan juga bisa berupa konten data. Nah, inilah yang digunakan untuk proses pencarian yang bisa kita lakukan retrieval. Jadi itu penjelasannya. Nah, untuk ini yang dibuat latihan, ya, biar lebih memahami dokumen konten. Nah, nanti silakan bisa dibuka salah satu situs yang kalian ketahui, ya, halaman depannya saja, kemudian silakan disimpan halaman indeksnya tersebut, ya, kemudian dibuka melalui notepad. Nah, di situ kan pastinya ada banyak gitu, ya, berupa sintaks, teksnya. Nah, itu silakan dibaca, ya. Kemudian silakan ditemukan mana saja yang termasuk struktur dokumen, kemudian mana saja yang termasuk metadata dan konten dokumen. Nah, hasilnya bisa dibuat tabel. Tidak semuanya harus diambil, ya. Hanya beberapa saja, beberapa data saja diambil, kemudian ditabelkan. Minggu depan kita akan diskusikan hasilnya. Seperti itu.